Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat kandang juragan semuanya. Selamat siang Kak Rama. Siang. Jadi siang ini alhamdulillah nih kita kembali punya kesempatan untuk bersilaturahmi ke salah satu peternak domba ya yang ada di daerah Bogor. Dan memang nggak jauh juga sih kandangnya dari saya. Dan kalau teman-teman sebelumnya udah ngikutin channel kandang juragan mungkin udah sering lihat juga ya. Udah beberapa kali lah ada di videonya kandang juragan, yaitu Kang Rama dari Sejahtera Tani Farm gitu. Selamat siang Kang. Siang. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih, jadi biar dapat wejangan-wejangan dapat mungkin sharing pengalaman ya, mungkin berbagi aja pengalaman, terus juga mungkin ada tips-tips mengenai peternakan yang memang Kang Rama ini sudah alami ya. Kalau ternak domba dari kapan ya? Kita Atau mulai bergelut di dunia inilah? Kalau bergelut di dunia peternakan sih kurang lebih 2009 lah. 2009 ya? Sekitar hampir 13-14 tahun yang lalu. Terus mulai buka kandang sendiri itu tahun 2010 kita ini kan. ya. Berarti memang sekitar 13 tahunan ya? Ya, Sudah bergelut di dunia peternakan ini. Emang dari awal domba? dari awal domba. Kenapa Kang ngambil domba Kang? Kalau bicara kenapa ngambil domba, yang pertama ya emang suka sama domba ya. Yang kedua perawatan kan lebih mudah. Kalau untuk saya pribadi domba kan lebih mudah, pakannya kan kebetulan di Bogor kan lebih banyak rumput gitu ya. Kalau kambing kan lebih harus banyak hijauannya itu harus daun ya rata-rata kan. Nah jadi saya ngambil alternatifnya itu domba. Dibandingkan dengan ternak-ternak lain misalnya kayak apa ya, kambing, sapi lebih mudah ya? Ya, domba lebih mudah. Dan pasarnya pun sebenarnya lebih banyak domba gitu. Karena di Jawa Barat atau gimana? Jabodetabek itu domba, jadi yang dipotong domba, yang punya nama kambing lah gitu. Iya benar. Sate kambing. Padahal mah domba. Gitu. Gulai kambing. Tetap domba. Tetap domba juga, gitu ya. Jadi kambing ini minjem nama aja ya? Iya betul. Numpang tenar lah. Gitu. Iya. Berarti memang kalau di daerah Jabodetabek yang lebih banyak domba ya, karena mungkin apa aja kan kelebihannya kalau domba tuh? Pertama kan kalau kita bicaranya perawatan di kandang, dia perawatannya lebih mudah ya. Kalau untuk petani tradisional yang bicaranya kita di perawatannya ekstensif, diliarin gitu. Kalau di angon itu kan domba lebih mudah, karena kan dia ininya kan koloni ya dia. Iya. Kalau kambing kan individu gitu kan. Jadi kalau di angon lebih mudah lah domba gitu, dibanding kambing. Mungkin kalau secara daging juga ya? Ya kalau daging kan domba kan lebih tebal lah gitu ya. Kalau kambing kan lebih panjang atau tipis gitu dagingnya. Kalau aromanya? Kalau aroma lebih perengusnya sih mungkin kambing ya. Kambingnya. Bibit rumput varietas unggul yang dirilis oleh BB Biogen yaitu rumput Biogras, rumput Biovitas. Bagi sobat kandang juragan yang ingin memesan bibit rumput Biogen bisa menghubungi kontak kami yang tertera di bawah ini. Kita bahas satu topik yang cukup spesifik nih ya, mungkin udah sekarang sekitar hamin 6 bulan dari Idul Adha. Iya. Idul Adha ini kan jadi ibaratnya lebarannya para peternak ya. Iya, betul. Lebarannya para peternak dan juga mungkin sering jadi apa ya, momentum awal seorang peternak itu atau orang biasa nih yang tadinya baru tertarik aja untuk masuk ke dunia ternak ya, karena memang pasarnya cukup besar pada saat itu ya, dan meriah lah gitu. Termasuk saya juga kan awalnya jualan kurban dulu gitu, sampai akhirnya buka kandang sendiri. Nah kalau Kak Rama ini dulu dari awal main kurban atau? Dari awal kita main kurban. Atau memang masuknya dari kurban? Ya masuknya kita dari kurban. Karena kita kalau pemula kan ya pasti nyari pasarnya di kurban ya. Iya. Karena kalau harian kita mungkin belum tahu lah gitu. Ya betul. Baru setelah ngegali mungkin lebih tahu. Iya. Kalau kurban dari dulu awal jualan berapa ekor kan? Kalau dari awal sih kita di kisaran angka 500 ekor lah kurang lebihnya. Dari awal sampai sekarang kita emang di kisaran kurang lebih seperti itu. Oh, itu biasanya ada ke pedagang juga atau ibaratnya ke end user langsung atau customer? Kalau di 3 tahun ini kita langsung ke customer. Customer. Atau ke pesantren-pesantren lah gitu. Kita
ke pedagang itu ya minimalisir lah. Setidaknya saya ke pedagang itu berapa persen lah masih. Itu pun paling orang-orang dekat saja gitu. Kenapa Kang kalau ke pedagang dikurangin tuh? Pertama kan keuntungan pasti nggak terlalu besar lah ya. Marginnya ya. Yang kedua, ya mungkin teman-teman peternak juga pada sudah paham lah gitu tingkat keamanan Secara pembayarannya ya agak meragukan lah gitu. Jadi mungkin saya kalau ke pedagang yang benar-benar sudah dekat sama kita gitu. Jadi emang udah yakin ya percaya bisa aman. Dan mungkin kadang-kadang kalau udah biasa jual ke customer pasti lebih enak lah ya. Iya betul. Karena kan nggak lebih enak aja maksudnya secara margin terus juga mungkin nggak terlalu ribet atau gimana. Nah tadi kan itu lumayan banyak ya untuk 500 ekor kapasitas cukup besar gitu. Udah besar lah gitu kan untuk kapasitas domba segitu. Nah mungkin bisa jadi sharing juga nih pengalaman nih biar bisa apa ya mencapai segitu tuh gimana sih tips-tips pemasaran dalam penjualan hewan kurban tuh. Mungkin kan teman-teman ini penasaran nih mungkin mulainya dari berapa ekor dulu terus juga mungkin biar semakin banyak orang yang percaya untuk ke kita itu gimana ceritanya? Kalau kita bicaranya bermainnya di hari raya kurban yang pasti kan kalau kepercayaan customer kan yang pasti domba mah harus bagus ya gitu ya. Kualitas kita harus bagus, dombanya ya bersih lah, terutama kebersihan. Sama saat nanti pengiriman konsumen itu kan inginnya itu keinginan konsumen itu pengiriman tidak telat lah gitu. Karena kan itu sebuah kepuasan lah gitu ya. Mungkin kalau buat saya pribadi kualitas daging mah nomor sekian kalau buat konsumen kurban gitu. Karena dia lebih seneng ngelihat dombanya bersih, dombanya bagus, pengirimannya tepat waktu gitu kan. Ya intinya mah dari pelayanannya sih. Pelayanan. Jadi karena memang kan kalau kurban beda ya, bukan emang ngincer daging tapi mungkin lebih ke apalagi ini untuk ibadah ya. Jadi lebih ke personalnya ya, gimana bisa menyentuh mungkin perasaan orang biar tertarik sama kita. Terus kalau Karang sendiri tadi kan 500 ekor tuh kan banyak ya. Maksudnya itu biasanya dari mana aja tuh Kang? Kalau selama ini sih kita supplier kita dari Garut, Bandung, daerah Majalengka sama sekitaran Bogor. Jadi supply dombanya dari itu ya? Iya. Banyak juga Kang ya? Iya, kurang lebih. Paling banyak dari mana? Paling banyak tetap dari Garut karena kita ada kemitraan di sana. Oh ada kemitraan di sana dan kalau lihat kandangnya ya memang spesialisnya Garut ya? Ya, kurang lebihnya 90% kita di sini dombanya Garut. Jadi cakep-cakep lah dombanya gitu kan. Amin. Ganteng. Kan kalau domba Garut kan secara penampilannya memang lebih itu dan harga jualnya biasanya lebih tinggi ya? Ya, lebih tinggi harganya. Karena memang pertumbuhannya juga cepat ya dibandingkan dengan domba lain. Nah kalau tadi kan penjualan tuh sekitar 500 ekor itu pemasarannya tuh dari mana aja Kang biasanya? Misalkan ada yang berapa, misalnya 100 ekor dari lembaga atau berapa ekor dari kalau dari lembaga sih kurang lebih kita 30%-nya lembaga ya. Sisanya ya kita konsumen langsung. Jadi itu juga udah bangun reputasi dari lama Kang ya? Iya. 30% itu lembaga ada apa aja Kang? 20%-nya pesantren. 20%-nya pesantren, 10%-nya lebih ke lembaga zakat. Oh, lembaga zakat. Berarti kebanyakan pesantren ya, memang udah. Jadi tips-tipsnya nih biar banyak. Berarti kan 500 ekor itu kan nggak sedikit Kang ya? Biar teman-teman nih bisa juga jualan sebanyak itu apa tuh? Misalkan gimana buka channelnya atau juga bikin orang percaya sama kita untuk awal nih. Untuk awal kan mungkin kalau tadi kan udah sharing mengenai pelayanan itu kan biar orang balik lagi kan, tapi yang penting untuk awalnya gitu. Kalau pengalaman ini mah cerita pengalaman saya aja ya. Kalau pengalaman kayak kita ke lembaga zakat ya rata-rata kan dari ya silaturahim ya. Ke rekan-rekan, ada yang kerja di misalkan di lembaga zakat apa. Ya kita minta tolong biar bisa suplai pas buat hewan domba kurbannya gitu kan. Kalau ke pesantren ya hampir sama sih sebenarnya, dari silaturahmi aja. Ke rekan-rekan yang punya pesantren kita ngobrol kebutuhan dia berapa kurbannya, nah nanti kita sediakan gitu. Seperti itu aja sih sebenarnya. Jadi memang harus banyak temen ya, namanya kita bisnis, namanya kita jualan harus punya banyak kenalan lah dan mau silaturahim Kang ya.
Dan yang penting juga nama kita harus bagus ya. Iya betul. Mungkin kalau namanya udah jelek doang nggak mau beli ya. Siap. Dan mungkin kalau pemanfaatan, kalau dari sosial media banyak tuh yang mampir. Kalau sekarang sih emang udah zamannya udah sosial media ya. Mungkin ya sekarang udah hampir 50%-nya dari sosial media. 50% gitu ya? Iya. Dari apa ya, WA terus mungkin. Kalau lebih banyaknya sih mungkin dari Facebook sama di YouTube ya, ngeliat di YouTube mungkin. Oh, Facebook sama YouTube ya? Iya. Sama Instagram lah. Facebook, YouTube sama Instagram tuh. Jadi penting juga tuh ya untuk pemanfaatan. Bahkan tadi sampai 50% kan ya? Jadi pemanfaatan sosial media juga harus mau melek ya, kita nggak bisa cuman misalkan YouTube nih pakai buat nonton doang, jangan ya. Iya betul. Sambil belajar lah ya. Iya, sambil jualan, apalagi kalau kita bisnis kan harus punya tadi ya, bisa memanfaatkan gitu kan. Terus kalau ada pernah cerita juga ada reseller tuh, kalau ke reseller ngaruh banget kan? Punya reseller tuh jadi pengaruh. Reseller tuh pengaruhnya hampir 100% juga karena rata-rata kita di sini reseller ya banyak ya. Ada berapa orang kan kalau reseller? Kira-kira lah. Kayaknya mah 50 lah kurang lebih. Oh, orang ya? Iya. Wih, banyak juga ya, Masya Allah. Nah itu juga ya, jadi kita kan mungkin kalau ngandelin kemampuan sendiri mungkin berat juga ya. Iya, Jadi betul. kita harus bisa ngajakin reseller. Kalau kasih pelayanan ke resellernya gimana Kang? Bikin kedekatannya biar mereka tetap Kalau sama kita reseller lah, gitu. kita kan rata-rata dulunya awalnya dari magang di sini gitu kan. Oh. Nanti dia jadi reseller kita, keuntungan dari mereka ya mungkin dari fee marketingnya gitu kan. Nah, nanti dari fee marketing per ekornya berapa gitu kan. Fee marketingnya juga kalau nggak salah di sini juga lumayan ya. Lumayan. Nggak pelit-pelit. Cukup lah intinya. Cukup lah ya. Jadi jangan sampai juga terlalu sedikit ya, biar mereka juga semangat Iya, jualannya betul. Kang ya. Siap. Jadi udah ada beberapa tips tuh tadi, banyak ya. Pertama koneksinya harus bagus ya. Koneksi harus bagus. Terus yang kedua pelayanannya ya Kang ya. Kalau mau jualan kurban tuh. Terus yang ketiga mungkin tadi pemanfaatan sosial media ya. Pemanfaatan sosial media dari apalah itu, ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook, ada WhatsApp ya. Iya. Jadi sudah besar sekali rata-rata dari sosial media. Dan terakhir harus punya jaringan pemasaran juga ya. Iya, betul. Pemasarannya lewat reseller gitu. Siap deh. Kalau Karama ada mungkin saran terakhir, ada pesan terakhir kalau misalnya buat teman-teman. Kalau bicara topiknya tentang pemasaran, Ya, pemasaran. prinsipnya sih ya kita harus membuka pasar sendiri ya. Kita harus ya pertama mesti semangat untuk keluar, kita harus keluar juga kan. Kayak ke lembaga kita kan harus datang gitu ya. Misalnya kita nggak punya kenalan di lembaga, di pesantren, ya kalau kita silaturahmi kan insya Allah Jadi ada kenal. jalannya lah gitu, jadi kenal gitu. Minimal tidak ada pasar domba ya ada pasar daging dombanya lah gitu. Mungkin dari saya sih itu aja. Jadi harus mau berjuang dulu ya di awal ya untuk buka pasar. Mungkin Karama juga udah dulu ngerasain ya berjuangnya gimana buka pasar sampai sekarang. Tinggal duduk aja pada datang. Karama tinggal duduk aja, konsumennya udah datang semua lah tadi, bahkan sampai 500 ekor per Idul Adha. Oke Kang, gitu aja. Terima kasih sudah mau sharing nih ke teman-teman pengalaman mengenai kurban, tips dan triknya juga biar gimana bisa memasarkan hewan ternak ya, hewan ternak secara baik. Oke, gitu aja teman-teman, semoga suka dan bermanfaat nih sama kontennya. Jangan lupa klik like pada video ini dan juga komen di bawah ya, misalkan ada pertanyaan-pertanyaan atau juga topik yang ingin kita bahas di channel Kanan Juragan, silahkan aja. Jangan lupa juga subscribe di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fadlan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.